Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Taklim Permata yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan belajar sebuah tema atau judul yaitu suamimu bukan malaikat. Gitu ya, judulnya begitu ya, insya Allah. Nah, sebagaimana kita tahu, pernikahan di dalam agama kita itu adalah ikatan suci antara dua manusia. Tentunya yang berbeda latar belakang, karakter, cara memandang sebuah masalah ini pasti kita temui dalam pasangan kita. Kabar baiknya ibu-ibu, bahwa pernikahan di dalam Islam ini subhanallah, semua yang kita lakukan, baik kita sebagai istri maupun suami kita sebagai suami, apa yang kita lakukan di dalam pernikahan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbakti kepada suami kita, ketika suami kita berbuat baik kepada kita, itu semuanya terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ingat terus. Ya Allah, tidaklah saya menikah kecuali saya sedang beribadah, tidaklah saya mentaati suami saya kecuali ini adalah perintah darimu. Kalau kita terlalu berharap kepada makhluk, terlalu berharap kepada suami kita, maka sungguh kita sudah keliru. Ya, karena berharap kepada makhluk itu pasti akan kecewa. Ya. Dan dalam perjalanan rumah tangga itu seringkali kita Masya Allah ya memiliki harapan yang tinggi ya Masya Allah terhadap suami-suami kita. Tapi yang paling penting diingat, suami kita tuh adalah manusia biasa ibu-ibu. Terkadang mereka berbuat khilaf, terkadang mereka tidak sengaja melakukan maksiat gitu ya. Itu yang kita harus ingat-ingat bersama. Ya, suami kita bukan malaikat yang senantiasa mentaati Allah. Suami kita bukan malaikat yang senantiasa tidak pernah melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, karena suami kita adalah seorang hamba Allah, yang mana hamba Allah itu pasti melakukan dosa, pasti melakukan maksiat, pasti melakukan kesalahan, pasti punya kekurangan, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu kita terima dulu. Ya, jadi sepakat ya bahwa suami kita itu bukan malaikat. Di sini ada yang suaminya malaikat, boleh tulis di kolom komentar. Tidak ada yang nulis, berarti semuanya suami kita adalah manusia biasa. Ya. Dan subhanallah ya teman-teman, Masya Allah ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan. Yuk dibuka surah Al-Insannya ibu-ibu. Boleh silahkan di aplikasi HP atau kalau ada Al-Quran, monggo silahkan di Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah dalam surat Al-Insan ayat 2? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Apa kata Allah ibu-ibu? Sesungguhnya, kata Allah, kami itu telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami hendak apa? Mengujinya. Jadi kita ini sejatinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara ujian kita sebagai istri adalah ketika kita
kita diberikan suami yang belum sesuai dengan harapan kita. Nah, ini dia ya. Jadi, Masya Allah ya, termasuk tanda sayangnya Allah itu terkadang memberikan ujian kepada hambanya untuk mengangkat derajatnya di surga. Sehingga kalau kita ini paham betul bahwa sejatinya tidaklah kita diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk diuji ya, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu sesuai dengan ekspektasi kita ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, karena sesungguhnya jika kita bersabar maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami kita bukan malaikat, ibu-ibu. Suami kita laki-laki biasa yang pastinya yang namanya laki-laki ya terkadang menyukai wanita yang tidak halal gitu ya. Padahal kan yang namanya suami itu harusnya mencintai istrinya saja ya di dalam agama kita. Tapi terkadang syaitan itu menggoda anak Bani Adam. Ya. Sudah tahu ada istrinya, apa kata Rasulullah, seorang laki-laki yang sudah punya istri, kalau dia melihat wanita lain, ya, maka seharusnya dia balik ke istrinya. Itu idealnya begitu. Ya, sekarang kita lihat di antara fitnah terbesar ya kaum laki-laki zaman sekarang itu adalah ketika, ya Masya Allah, mereka keluar rumah dan banyak sekali para wanita ya yang akhirnya endingnya itu subhanallah, ya laki-laki ini akhirnya apa? Nun sewu akhirnya harus berpindah ya ke wanita lain. Dan ini Masya Allah ya banyak sekali teman-teman kejadian-kejadian di zaman sekarang ya subhanallah yang berat ya untuk kita para wanita gitu ya. Tapi kita tidak bisa menghindar dari itu karena memang fitnah terbesar kaum laki-laki itu kata Rasulullah SAW adalah wanita. Apa kata Rasulullah? Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa. Ya, aku tidak meninggalkan fitnah atau godaan yang lebih besar bagi kaum pria kecuali wanita. Ya, maka yuk bismillah kita belajar bersama bagaimana agar kita bisa lebih bersabar ya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya teman-teman ya ketika kita terlalu berharap ya dengan apa-apa yang sesuai dengan harapan kita dan kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan berbahagia ya. Maka dari itu sadarilah bahwa sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peran kepada kita sebagai seorang istri ya, maka kita tidak hanya menerima kebaikan suami saja, tapi lebih dari itu kita juga harus menerima kekurangan suami ya Masya Allah. Dan ini yang paling penting ya Masya Allah. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW ya beliau adalah sosok yang mulia di mana tidak semua ya, istri-istri Rasulullah SAW itu sesuai dengan harapan Nabi kita Muhammad SAW ya Masya Allah. Kalau kita melihat dari kisah-kisah Ummahatul Mukminin, ibunya kita orang-orang beriman, isi-isinya Rasulullah SAW, di sana kita bisa melihat bahwa di antara isinya Rasulullah SAW juga mereka ada yang memiliki kekurangan. Tapi Rasulullah SAW itu ibu-ibu Masya Allah ya, dengan akhlaknya yang mulia, beliau memaafkan kesalahan-kesalahan istrinya. Beliau akhirnya memaklumi apa yang ada di dalam istri-istri beliau. Masya Allah. Dan kita bisa lihat tentang kisah Asia. Asia, yang mana Asia ini adalah istrinya Firaun. Dan Firaun ini adalah hambanya Allah yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Maka Asia tahu kalau suaminya punya kekurangan. Ya. Asia tahu kalau suaminya tidak beriman kepada Rabb-nya. Karena Asia ini adalah seorang wanita yang beriman. Seorang wanita yang bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka Asia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa-doa Asia berusaha untuk meminta rumah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan
di dalam firman-Nya tentang doa Asia ini, Asia berdoa, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya, Masya Allah. Asia berdoa kepada Allah meminta rumah di surga. Subhanallah. Dan ini merupakan bentuk ya keyakinan Asia bahwa suatu hari nanti pasti akan kembali kepada Rabb-Nya. Ini adalah bentuk kesabaran Asia dalam mendampingi Fir'aun. Ya. Karena tidak semua istri itu bisa bersabar ketika menghadapi suami yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Ada istri yang bersabar, Masya Allah, dalam menghadapi kekurangan suaminya. Ada istri yang tidak menerima, ya bukan bersabar dulu, tapi tidak menerima, kok begini ya suamiku, kok begitu ya suamiku. Ya, harapan kita suami kita itu mau sholat ke masjid berjamaah, mau belajar Al-Quran, mau memperbaiki bacaan sholatnya, gitu kan ya ibu-ibu ya. Tapi ternyata hidayah itu belum menyapa suami kita. Dan itu banyak ibu-ibu saya temui ya, ibu-ibu yang bersedih ya. Kenapa bersedih? Apakah nggak ada rumah? Punya rumah ya. Apakah nggak ada mobil? Punya mobil, bahkan rumah lebih dari 3, mobil lebih dari 3 ya. Tapi ternyata tidak membuat dirinya bahagia. Ya, setelah cerita kepada saya, apa yang membuat dia tidak bahagia? Di antaranya adalah karena ternyata suaminya sampai hari ini belum mau masuk atau belum mau sholat di masjid. Ya. Kemudian saya coba untuk menenangkan ibu ini. Ya. Saya katakan kepada ibu yang curhat ini, ibu, suami ibu masih sholat 5 waktu? Tidak meninggalkan sholat itu? Tidak, Ustazah. Alhamdulillah. Ketika adzan berkumandang, suami saya ambil air wudhu, tapi sholat di rumah. Gitu ya. Saya sedih, Ustazah. Gitu ya. Betul, Bu. Saya ikut merasakan apa yang dirasakan ibu. Ya, seorang istri pengennya kan suaminya ke masjid. Ya, karena sholat itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Sholat di mana? Di masjid. Ya. Tapi ternyata subhanallah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah untuk suami ibu itu, maka belum Allah gerakkan hatinya untuk pergi ke masjid. Maka saya katakan kepada ibu ini, coba deh ibu, yuk kita syukuri dulu apa yang sudah ada. Alhamdulillah ibu masih punya suami. Katakan alhamdulillah. Ibu ini bilang alhamdulillah. Alhamdulillah suami ibu muslim. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah kata ibunya ya. Suami ibu sayang nggak ke anak ibu? Sayang banget Ustazah. Coba yuk. Alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan hati suami ibu untuk menyayangi anak ibu? Allah. Sekarang alhamdulillah. Pujilah Allah. Alhamdulillah. Suami ibu sayang kepada ibu, saya katakan. Kata beliau, sayang Ustazah. Belum pernah beliau itu memukul saya selama saya menikah dengan beliau. Kata beliau begitu. Belum pernah beliau itu menyakiti dengan kata-kata selama saya menikah, Ustazah. Alhamdulillah. Pujilah Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang, Masya Allah, suami ibu mau sholat. Saya kembali untuk mengungkapkan kebaikan suami ibu tersebut di hadapan ibu. Alhamdulillah, suami ibu sayang ke ibu. Alhamdulillah, suami ibu sayang ke anak-anak. Alhamdulillah, suami ibu tidak pernah berbuat kasar kepada ibu. Masya Allah. Dan alhamdulillah, sejak itu kata ibu tersebut ya Masya Allah, sejak beliau bersyukur kepada Allah, menerima keadaan yang ada, Masya Allah, dan beliau meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Kata beliau, ya di cerita selanjutnya beliau mengatakan, alhamdulillah Ustazah, dada saya lebih lega katanya ya. Masya Allah. Saya kalau kemarin tuh sesek katanya ngelihat suami gak mau ke masjid. Tapi sekarang alhamdulillah, saya syukuri dulu Ustazah. Sambil saya doakan katanya, suami saya semoga Allah gerakkan hatinya untuk pergi ke masjid. Ya, tidak lama kemudian ibu-ibu saya masih ingat betul beliau berkabar. Alhamdulillah Ustazah, jazakillah khair atas doanya, Masya Allah. Ya, suami saya alhamdulillah ya kemarin mengajak anak saya yang laki-laki untuk pergi ke masjid. Katanya, Masya Allah, Masya Allah. Lihat teman-teman, Masya Allah. Ya, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu ya kekurangan dari suami kita, yang ada kita terima dulu ibu-ibu. Alhamdulillah, ini dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah kita ingat-ingat kebaikan suami kita. Jadi kita ingat-ingat kebaikan suami kita itu apa, gitu ya.
kita, oh iya ya kebaikan suamiku itu, Masya Allah dia nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngomel-ngomel ya. Tidak seperti saya. Saya itu kalau di rumah seringnya ngomel-ngomel, tapi suami saya sabar. Masya Allah kebaikan suami saya itu menafkahi saya, Masya Allah ya, menafkahi lahir batin. Itu kebaikan. Ya, jangan kita lupakan kebaikan suami ya akhwat. Ya, banyaknya wanita itu di neraka kata Rasulullah SAW karena melupakan kebaikan suaminya. Dan para wanita, para istri, ya ini biasanya itu Rasulullah yang berkata ya, kalau ada sesuatu dengan suaminya, ya ada masalah dengan suaminya, terkadang terucap dari lisan wanita ini dengan mengucapkannya, suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Padahal suaminya selama ini menikah 15 tahun, 20 tahun itu senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Hanya karena beliau, misalnya ya suami ini melakukan sebuah kesalahan, maka kebaikan suami di hadapan istrinya itu bagaikan pasir yang ada di gurun pasir tertiup angin. Sudah hilang semua, nggak ada jejaknya. Jadi kita ini, yuk bismillah, yuk menjadi istri yang bijak, istri yang senantiasa menghargai kebaikan-kebaikan suami kita, tidak mengingkari kebaikannya kepada kita dan anak-anak kita, dan jangan sekali-kali kita mengucapkan kepada suami kita bahwa suami kita tidak pernah berbuat baik kepada kita, suami kita tidak pernah berbuat baik kepada anak-anak kita. Ya, ini adalah sebuah kekeliruan yang perlu kita luruskan bersama. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, karena suami kita itu bukan malaikat, ya, suami kita adalah manusia biasa, yang kadang kalau manusia itu ada kalanya dilanda rasa bosan. Iya ndak ibu-ibu? Sebesar apapun cinta suami kita kepada kita, kalau kita tidak meminta dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga ini, maka terkadang akan kandas di tengah jalan. Ya, karena munculnya rasa bosan pada diri suami kita atau sebaliknya, rasa bosan pada diri kita. Ya. Maka untuk menghilangkan rasa bosan dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin, yang bisa kita lakukan ya akhwat, ya, adalah pandai-pandailah kita menumbuhkan ya kesan kepada suami kita sesuatu yang merasa suami kita itu dihargai oleh kita. Nah, jadi seorang laki-laki itu akan suka manakala gini teman-teman, manakala kita menghargainya. Dan itu fitrah laki-laki. Ya. Jadi kalau kita nih sudah lama menikah, tetap kita harus menghargai laki-laki. Ya. Kita katakan bahwa Masya Allah cintaku, engkau adalah pemimpin dalam rumah tangga ini. Ya. Kami semuanya mentaati engkau selagi engkau masih berada di jalan yang Allah ridhoi gitu ya. Dan ketika suami itu mendapatkan perhatian khusus dari istrinya, mendapatkan sesuatu yang dia tidak bisa didapatkan di luar sana. Ya, karena biasanya wanita-wanita penggoda itu teman-teman, ya wanita-wanita penggoda yang di luar sana yang tidak baik-baik, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Itu mereka hanya pengen cuannya saja, ya, hanya pengen uang saja dari seorang laki-laki yang memiliki nafsu syahwat, ya, tidak berusaha menghargai ya orang yang dia ambil gitu lah ya. Mereka nggak punya menghargai itu. Tapi kita sebagai seorang istri harus punya. Ya, kita harus punya rasa menghargai suami kita. Walaupun mungkin ya di antara kita ada yang lebih daripada suami kita dalam hal ekonomi. Tapi tetap ibu-ibu yang namanya suami kita, mereka adalah surga kita atau neraka kita. Ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu, yuk kita mulai menumbuhkan bahwa kita ini hidup saling membutuhkan, saling menghargai. Maka semoga ketika kita menghargai suami kita pun Allah berikan ya rasa untuk menghargai suaminya. Masya Allah. Baik, kemudian di antara cara agar tidak bosan dalam kehidupan berumah tangga ibu-ibu, di antaranya adalah kita ya membuat sesuatu yang baru dari dunia, boleh ya, di kehidupan rumah tangga kita. Ya, misal contoh, laki-laki itu kan makhluk visual, ya enggak? Laki-laki itu makhluk visual.
mereka itu akan cepat bosan manakala melihat istrinya pakai baju model-model yang biasa mereka lihat. Ya. Sesekali ibu-ibu, kita ini boleh kok. Ya. Agar suami kita tidak bosan karena mereka bukan malaikat, sesekali kita ganti, kita rolling ya, kita pakai yang baru dengan model yang terbaru. Ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk memuaskan pandangan mata suami kita. Ya. Dan pastinya seorang suami ketika melihat misalnya istrinya itu potongan rambutnya berbeda atau baju dinas yang dipakai di depan suami itu berbeda, pasti suami itu akan merasa bahagia. Wah, kok istriku tambah cantik, istriku tambah muda, padahal istrinya cuma itu aja. Hanya mungkin kemarin rambutnya begini dipotong jadi beda lagi. Kemarin pakai bajunya berwarna gelap, ya sekarang pakai baju berwarna terang. Kemarin mungkin warna rambutnya hitam sedikit putih, ya sekarang jadi pirang gitu, misal contoh. Nah suaminya kan akan pangling gitu ya. Ini siapa toh ya? Oh ternyata ini istriku gitu ya. Beda model, beda baju gitu ya, Masya Allah. Beda model rambut, beda baju, suaminya sudah pangling. Dan ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ibu-ibu, agar suami kita tuh tidak bosan ya, Masya Allah ya, maka sering-seringlah bangun malam, sholat bareng. Ini yang kadang kita lupa. Yang akan melanggengkan kehidupan rumah tangga kita itu diantaranya ketika seorang suami mengajak istrinya untuk bangun di malam hari. Ya, dia bangun duluan, dia salat, kemudian mengajak pasangannya untuk bangun di malam hari. Begitu pula seorang istri, ketika dia bangun di malam hari, dia salat dulu, ya, baru kemudian bangunkan suaminya, dan mereka berdua salat bareng, tahajud, dan itu boleh, salat qiyamul lail bareng, ya. Berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, langgengkanlah cinta kami, ya Allah. Langgengkanlah rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba istri yang salihah. Ya Allah, jadikanlah suami hamba suami yang salih. Suami yang engkau ridhoi. Suami yang bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangga ini. Suami yang bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Ya kita berdoa, suaminya juga begitu. Ya berdoa, ya Allah, jadikanlah istriku istri yang salihah. Jadikanlah anak-anakku permata hati untuk kami. Jadikanlah anak-anakku anak-anak yang salih dan salihah. Terus berdoa. Karena kesuksesan anak itu diantara faktornya adalah doa-doa yang baik dari kedua orang tuanya. Nah, hal-hal yang semacam ini, ibu-ibu, sholat bareng gitu ya, Masya Allah. Ini akan melanggengkan sebuah pernikahan. Jadi yang menguatkan pernikahan, yang melanggengkan pernikahan itu diantaranya adalah ketika suami istri ini sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, sesuatu yang banyak dilupakan oleh pasangan-pasangan dalam kehidupan sekarang ini. Ya, suaminya bekerja dari sebelum matahari terbit sampai setelah matahari tenggelam, istrinya pun demikian, dua-duanya capek, lelah, ya. Rumah itu hanya dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat sejenak, ya. Tidur, besok bangun lagi, rutinitas seperti biasa. Maka yang ada rumah tangga yang seperti ini akan dilanda kejenuhan, ya. Rumah tangga yang seperti ini tidak akan lama, ya. Pada hakikatnya, Masya Allah, rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang menjadikan suami istri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi dalam Islam itu bukan hanya yang namanya kehidupan berumah tangga itu bukan hanya sekedar menyatukan dua insan saja, tapi lebih dari itu, yang namanya kehidupan rumah tangga itu adalah sesuatu yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilanggengkan sampai ke surganya.
Ya, Masya Allah. Ini perbedaan antara rumah tangga kaum muslimin dengan rumah tangga selain Islam, ya, atau selain ajaran agama kita. Ya, baik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi ibu-ibu, ya, agar rumah tangga kita tidak cepat bosan, ya, karena kita tahu bahwa suami kita itu pasti banyak ya melakukan kesalahan, sebagaimana kita juga banyak melakukan kesalahan. Maka yang perlu kita ingat bersama, yang perlu kita lakukan adalah kita memaafkan kesalahan suami kita. Subhanallah. Dan ini penting ibu-ibu, tidak semua wanita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan kesalahan pasangannya. Ya, ada kalanya berat gitu ya. Ketika kita harus memaafkan kesalahan pasangan kita. Terlalu sakit hati ini untuk memaafkan, kata ibu-ibu gitu ya. Tapi ingat, seberapa sering kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita melakukan kembali kesalahan, subhanallah. Kita bertaubat lagi, kita meminta Allah Azza wa Jalla mengampuni diri kita, Allah ampuni lagi. Terus, Masya Allah. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha mencintai hambanya. Allah akan senang manakala melihat hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika teman-teman ya kita merasa disakiti atau pernah merasa disakiti oleh pasangan kita atau orang-orang terdekat kita, ingatlah bahwa setiap apa yang dilakukan orang lain kepada kita itu pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing bagaimana membalas keburukan orang lain. Ya, kita fokus dengan kebaikan yang kita lakukan, maka apa yang mereka tanam pasti akan mereka panen. Apa yang mereka tanam pasti akan mereka tuai. Dan penting bagi kita untuk berlapang dada, memaafkan kesalahan siapapun yang pernah menyakiti kita, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada kita, dihapuskan segala dosa kita, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Masya Allah. Baik, ketika kita menemukan bahwa kehidupan akan biasa-biasa saja, ya, maka ingatlah bahwa kita ini hidup di dunia, teman-teman. Sesedih apapun, dunia ini bukan neraka. Dan sebahagia apapun, dunia ini bukan surga. Maka selama kita masih berada di dunia, semuanya akan fana. Dan tidak ada yang kekal. Ya. Kalau kita menemukan sesuatu dengan kekurangan suami kita, yang perlu kita ingat, ya, semua kita itu akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Dan kita ingin ketika kita kembali kepada Allah, Allah mengampuni segala dosa kita. Subhanallah. Dan ini penting teman-teman. Karena di antara syarat ya mendapatkan surganya Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Maka ingat bahwa apa yang dilakukan oleh suami kita, ya, maka kita terima. Dan ketika suami kita meminta maaf, ya, maka kita pun meminta kepada Allah agar diringankan, kita memaafkan kesalahan kita. Baik, nah apabila misalnya ya teman-teman dalam kehidupan berumah tangga juga mengalami rasa bosan ya dengan keberadaan suami kita di dalam rumah kita, maka yang perlu kita ingat kembali adalah bahwa sesungguhnya ketika kita diberikan suami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah memberikan suami yang terbaik. Ingatlah bahwa kalau kita melepaskannya, belum tentu Allah beri laki-laki yang lebih baik dari suami kita sekarang. Ini teman-teman yang perlu kita ingat. Karena banyak di antara wanita itu yang mereka melihat suami teman-temannya. Dan mereka membanding-bandingkan suami dirinya dengan suami teman-temannya. Pasti akan melihat
suami orang lain lebih baik daripada suami dirinya. Kenapa? Karena kita tidak pernah banyak bermuamalah tentunya dengan suaminya orang lain. Yang banyak bermuamalah adalah dengan suami kita. Semakin banyak bermuamalah dengan orang lain, pasti akan semakin banyak kita mendapati kesalahan-kesalahan di dalamnya. Gitu nggak? Tapi ternyata apa yang ada di pikiran teman kita juga sama dengan apa yang ada di pikiran kita. Teman kita melihat, oh suami kita itu Masya Allah, suami yang luar biasa, suami yang perhatian kepada keluarganya, suami yang romantis, suami yang A, B, C, D, ya gitu Masya Allah. Kita tidak pernah mengeluh kepada teman kita. Kita tidak pernah mengatakan kekurangan suami kita. Sehingga teman kita itu tidak tahu bahwa suami kita juga punya kekurangan. Ya, mungkin suami kita bersifat atau berbuat tak keras, tapi kita nggak pernah mengatakan itu. Kita jaga kehormatan suami kita. Mungkin suami kita juga punya kekurangan, misalnya ya belum care dengan keluarga kita, tapi kita tidak pernah membicarakan itu di depan teman-teman kita yang tahu suami kita itu romantis di hadapan kita. Tapi ternyata ada kekurangan-kekurangan yang kita rasakan. Ya. Dan sadarilah bahwa yang namanya hidup itu sawang sinawang. Sawang sinawang tuh kita melihat orang lain sepertinya bahagia, punya suami yang romantis, punya suami yang sayang, punya suami yang A, B, C, D. Tapi ternyata ya orang juga melihat suami kita pun Masya Allah adalah suami yang baik bagi keluarga kita. Terimalah dengan baik suami kita, karena suami kita adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kekurangan pada diri suami kita, itu tidak lain Allah sedang menginginkan kita untuk lebih bersabar menghadapi suami kita. Apabila ada kelebihan yang Allah titipkan kepada suami kita, maka Allah sedang menginginkan untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mengulik-ngulik kembali apa yang sudah pernah dilakukan dari kesalahan-kesalahan yang pernah suami kita lakukan. Jikalau memang suami kita pernah meminta maaf kepada kita, ya tutup rapat-rapat aib suami kita, ya buka lembaran baru dan bersama-samalah meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hubungan kita dengan suami kita dan Allah jadikan suami kita menjadi suami yang lebih baik daripada yang kemarin. Dan ini merupakan evaluasi bagi diri kita ibu-ibu, karena selama ini kita terlalu sibuk ya mengejar apa yang sudah menjadi sesuatu yang pasti Allah akan beri. Kita terlalu sibuk dengan dunia, kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang mungkin ya bagi kita itu menguras tenaga. Saatnya kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Ada jeda waktu. Nah ini penting nih, jeda waktu untuk kita berdiam sejenak ya, mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan kepada suami, apa yang belum saya lakukan kepada suami. Ya, ingat kembali kewajiban kita itu apa sebagai seorang istri, dan mintalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha membalas kebaikan hambanya. Allah itu zat yang akan memberikan, menyempurnakan pahala seorang hamba. Kalaupun kita tidak pernah diberikan apresiasi oleh suami kita, kalaupun kita belum diberikan penghargaan oleh suami kita, belum diberikan bonus oleh suami kita, percayalah Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita kepada suami kita. Allah tidak menyia-nyiakan sabarnya kita kepada suami kita. Allah tidak menyia-nyiakan air mata yang pernah jatuh ya, yang pernah jatuh dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah akan memberikan bonus yang lebih baik dari dunia beserta isinya, yaitu surga Firdaus. Bersabarlah untuk hari yang akan kita tinggalkan bersama, karena sesungguhnya negeri yang abadi adalah negeri akhirat, di mana di negeri akhirat itulah kita akan memanen segala apa yang sudah pernah kita dapati di dunia. Dan negeri akhirat adalah negeri untuk kita memanen pahala. Tidak ada lagi yang bisa kita amalkan di sana. Disinilah, di dunia inilah tempat kita menanam berbagai macam kebaikan.
menanam berbagai macam amal soleh. Dengan sabarnya kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semuanya wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensolihkan kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Cukup dari saya. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.